أنفاس جنات مقاطب رحمة داوم النبي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala dunya waddin. Allahumma inna nas'aluka bismillahil maknun an tusalli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah. Salatan abdu amira bi tasaddiq at-ta'at wa qulubana bil mahabbah wa arwahana bil ma'rifah wa asrarana bis syahadah wa ala al-washabi wa sallim adada kama yuhibbu kamalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Dalam pertemuan kali ini Al-Fakir akan menjelaskan asas thariqah Syathriyah yang ketiga, yaitu al-istiqamah fi ta'ati wa ijtinabil mukhalafat, yaitu istiqomah di dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ijtinabil mukhalafati, dan istiqomah di dalam menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi asas thariqah Syathriyah yang nomor 3 yang ditulis di dalam kitab Manhajus Sawi ala Thariqati Syathriyah, yaitu istiqomah. Istiqomah secara lugatan adalah bitul a'waj, kebalikan daripada bengkok. Berarti secara lugatan bermakna lurus. Secara istilah adalah hiya al-wafa'u bil 'uqudi kulliha wa bulmasi suratul mustaqim, adalah melaksanakan, menetapi akad-akad janji-janji kita secara keseluruhan. Kita tahu bahwa di dalam thariqah ini, dalam thariqah Syathriyah ini ada akad atau istilah bai'at antara murid dengan guru, dan inti dari bai'at tersebut adalah ketaatan seorang salih, ketaatan seorang murid terhadap Allah, terhadap baginda Rasulullah SAW, juga pun ketaatan bagaimana untuk melaksanakan ajaran wirid dan zikir daripada thariqah itu sendiri. Meskipun kita semua misalkan tidak masuk thariqah, tetap kita berjanji di hadapan Allah. Al-Abdul Ula atau Misabul Ula, di mana kita masih dalam zar, Allah Ta'ala mengambil janji kepada kita, alastu birabbikum qalu bala syahidna ala anfusina. Adakah, bukankah aku Tuhan kalian? Maka kita menjawab semua, betul, kami menyaksikan terhadap diri kami. Ini janji pertama, janji Misabul Ula. Setelah kita lahir, kemudian kita belajar mengucapkan syahadat, bukan hanya diucapkan lisan semata, tetapi harus diyakini seyakin-yakinnya tentang makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tentang arti makna dan kalimat tauhid. Sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Ini bukan hanya kalimat semata, bukan hanya ucapan semata, tetapi mengandung makna yang sangat besar kepada diri kita. Berarti kita siap untuk taat diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita siap untuk taat mengikuti apa petunjuk daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus setelah kita melaksanakan sholat, juga perlu kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya
salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Jadi di sini secara istilah bahwa istiqomah itu adalah melaksanakan janji-janji kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun thariqah menjelaskan kembali lewat bai'ah bahwa kita di Al-Muzar itu diambil janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasyiratul mustaqim, dan adapun kalimat syiratul mustaqim jalan yang lurus. Ri'ayatus syariah wa sunan nabi wa sunan nabiyyah. Jadi kita harus melaksanakan janji-janji juga pun berjalan mulazimah syiratul mustaqim, melazimkan jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Ri'ayatus syariah adalah menjaga tata norma dalam syariah. Wa sunan nabawiyah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man hudiyah, dan barang siapa yang diberi petunjuk ila ma'rifati siratal mustaqim fid dunya, untuk mengenal siratal mustaqim, jalan yang lurus fid dunya, di dunia, karena sabab najatihi, maka menjadi sebab untuk selamatnya orang tersebut inda ruhi ali fil akhirah, tatkala orang tersebut lewat atas sirat fil akhirah, di dalam akhirat. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdika siratan mustaqima. Wa yutimma, dan Allah Ta'ala menyempurnakan nikmat atasmu, kepada dia, 'alaika, atasmu Muhammad, wa yahdika, dan Allah Ta'ala menunjukkan hidayah kepadamu, siratan mustaqima, jalan yang lurus. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala lagi dalam Al-Quran, wa yahdi man yasha' ila siratin mustaqim. Wa yahdi, dan memberikan petunjuk Allah man yasha'u, kepada orang yang Allah kehendaki, ila siratin mustaqim, pada jalan yang lurus. Wa yajibu 'alaika, dan wajib atasmu, ayyuhas salik, wahai orang yang bersuluk, atusyarrifa kulla waqtika, menjadikan setiap waktumu fit ta'ati, di dalam perbuatan ta'at, menukar setiap waktu-waktu kita untuk dijadikan sebagai waktu-waktu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anta tatraka, dan kamu meninggalkan kullama la ya'nika, pada setiap apa-apa yang tidak ada berguna kepada kamu. Wa tashiru awqatil mubahi binyatin masufatin fil khair, kal akli wa syarbi, fadawaitul akla wa syarba qatu ala ibadah. Dan jadikan waktu-waktumu mubah biniyatin, dengan niat masrufatin, yang diubah, fil khairin, kepada kebaikan, kal akli, seperti makan, wa syarabi, dan minum, fanawaita, maka niatlah kamu al-akla, pada makan, wa syarba, dan minum, at-taqwa, supaya kuat, al-ibadah, atas ibadah. Juga pun diusahakan di dalam konsep hidup kita, jadikan seluruh waktu-waktu mubah kita, perbuatan mubah kita, entah itu makan, entah itu minum, dan seterusnya, jadikan, niatkan untuk bisa kita buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak makan, kalau kita tidak minum, yang jelas otomatis kita akan lemes, badan kita akan merasa lemas, dan otomatis kita tidak akan sanggup melaksanakan ibadah-ibadah seperti sholat dan lain-lain. Oleh karena itu, apa-apa perbuatan kita yang mubah, jadikan untuk jembatan bisa kuat menuju perbuatan-perbuatan taat, sehingga makan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala,
sehingga kita mendapatkan pahala nilai daripada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Jadi istiqomah dalam hal ini bukan hanya istiqomah di dalam hal yang diwajibkan Allah Ta'ala dalam rukun Islam, tapi juga pun istiqomah ditambahi istiqomah kita melaksanakan wirid-wirid yang diajarkan oleh para guru-guru kita di dalam Tariqat Syakariyah. Juga pun istiqomah kita melaksanakan zikir-zikir, zikir jahar, zikir khafi, baik zikir secara lisan atau zikir secara sirri, secara batin yang diajarkan oleh guru-guru kita. Di samping itu juga pun kita harus menjadikan waktu-waktu kita waktu yang sangat berkualitas, sehingga kita meninggalkan apa-apa perbuatan, apa-apa ucapan yang tidak bermanfaat bagi kita, baik manfaat dunia, lebih-lebih manfaat akhirat. Jadi kita meninggalkan apa-apa yang tidak berguna kepada kita, sesuai dengan sabda baginda Rasulullah SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebagian dari kebagusan baiknya Islamnya seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, adalah meninggalkan apa-apa yang tidak berguna terhadap diri kita. Misalkan kita larut, main game, kita larut dalam perbuatan sia-sia, kita larut dalam perbuatan yang tidak berguna. Hal ini juga pun ini adalah membuang-buang waktu, sehingga bisa-bisa berakibat kerasnya hati kita. Oleh karena itu, orang-orang Syaitaniyah harus ingat bahwa fundament atau asas daripada tariqah kita yang nomor 3 adalah istiqomah. Di antara pengertian istiqomah secara istilah, bagaimana kita menjadikan seluruh waktu-waktu kita sampai waktu-waktu mubah kita, perbuatan-perbuatan kita, ucapan-ucapan kita, sampai pada perbuatan dan ucapan kita yang mubah itu diniatkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastadil ba'adaka masyidki wal ikhlas fiha qiyaman bihaqqi maulaka takun min jumlatil arifin. Wastadil, dan repotlah kamu bi'ibadatika, dengan aktivitas ibadah-ibadah kamu, ma'asyidki, serta jujur serta benar, wal ikhlas, dan ikhlas fiha, dalam perbuatan ibadah, qiyaman, mendekatkan, menjalankan bihaqqi maulaka, menunaikan hak-hak Tuhanmu, takun, maka ada kamu min jumlatil arifin, sebagian daripada golongan orang-orang ahli makrifat. Di dalam kitab Manhajis Sawi ala Tariqat Syafi'i ini kita dijelaskan, kita harus selalu sibuk dengan perbuatan atau ucapan yang mengandung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibukkanlah kita dengan perbuatan taat kepada Allah dengan benar, ma'asyidki, dengan benar. Artinya benar secara konteks zahir, secara konteks ilmu zahir, juga pun benar secara konteks ilmu batin. Benar menurut pandangan ilmu fikih, benar menurut pandangan ilmu tasawuf, dan ikhlas dalam hati kita menjalankan ibadah tersebut, menjalankan aktivitas tersebut. Kita niatkan lillahi ta'ala, kita niatkan hanya karena mencari ridha Allah, kita niatkan hanya untuk mencari maghfirah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan qiyaman bihaqqi maulaka, dan kita menunaikan ibadah kita, perbuatan-perbuatan ketaatan kita hanya untuk menunaikan hak-hak Allah sebagai Rabbun, sebagai Tuhan yang memelihara kita, hak-hak Allah sebagai Ilahun, sebagai Tuhan bagi kita, tanpa kita
menuntut apa-apa di dalam perbuatan ibadah tersebut di dalam hati kita, maka insya Allah dengan kehendak Allah, dengan secepat kilat, takun min jumlatil arifin, kalian akan berada di lingkungan orang-orang yang makrifat kepada Allah. Maka kita berada di golongan orang-orang yang dekat, yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Sahibul Hikam, berkata orang yang menyusun kitab Al-Hikam, yaitu Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Iskandari, as-sidqu fil 'ubudiyah wal qiyam bi rububiyah. Benar, jujur di dalam penghambaan kepada Allah dan menunaikan hak-hak rububiyah ke Tuhan. Allah Ta'ala Ar-Rabb kita, Allah Ta'ala ilahun kita, Tuhan kita. Meskipun seluruh makhluk tidak menyembah Allah, Allah tetap Allah, Allah tetap Rabbun dan ilahun. Allah tetap Tuhan yang Maha Kaya, tiada kurang sedikit pun. Meskipun seluruh makhluk bermaksiat kepada Allah, juga pun tidak ada kekurangan kepada Allah. Allah tetap Tuhan. Allah tetap tidak butuh terhadap ibadah-ibadah kita. Allah tidak butuh terhadap zikir kita. Allah tidak butuh terhadap sholat kita. Allah tidak butuh terhadap segala macam ketaatan kita. Kita tetap hamba yang lemah. Kita tetap seorang hamba yang tidak daya dan kuasa. Kita tetap hamba yang hina. Oleh karena itu, kita melaksanakan ibadah hanya untuk menunaikan hak Allah untuk disembah. Kewajiban kita menunaikan hak Allah sebagai ilahun, sebagai Rabbun. Jadi bukan kita beribadah untuk surga, bukan untuk beribadah untuk mendapatkan pahala ini dan pahala itu. Meskipun janji Allah terhadap ahli ibadah adalah pahala yang sangat besar, Jannatul Na'im, surga yang berisi kenikmatan-kenikmatan, tetapi itu bukan niatan kita dalam beribadah. Karena surga dan keindahannya dan isinya itu merupakan makhluk, sedangkan kita beribadah hanya menginginkan keridhaannya Sang Khalik. Oleh karena itu, apabila kita beribadah lillah, artinya billah, merasa diri kita beribadah dengan Allah, dengan kekuatan Allah, lebur kepada Allah, fana kepada Allah, al-baqa billah, maka otomatis kunna min jumlatil arifin, kita semua bagian daripada orang-orang yang ahli ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini merupakan perintah Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Wa ma umiru, tidak disuruh mereka manusia, orang-orang mukmin, illa liya'budullaha, kecuali menyembah mereka kepada Allah mukhlishina lahud-din, dengan perasaan, dengan hati ikhlas lahu, karena Allah. Tidak disuruh mereka menyembah kepada Allah kecuali dengan ikhlas, dengan konsep lillahi ta'ala. Al-Fatiha.